Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Nah, kalau kemarin kita kan udah kita udah belajar mengenai front end stack development. Kali ini kita akan belajar mengenai back end environment menggunakan Python tentunya, dan apa aja yang akan kita pelajari nanti akan kita ada di slide-slide berikutnya. Baik. Oke. Nah, untuk pengantarnya kita nanti akan belajar yang namanya backend system itu apa, kemudian Python, kenapa Python, kemudian ada virtual environment itu apa, kenapa harus membutuhkan virtual environment. Kemudian kita tentunya menggunakan salah satu micro framework tentunya dari Python yang namanya Flux Python, dan kemudian kita akan membahas pip itu apa gitu nanti. Untuk Python itu perlunya seperti apa. Baik, jadi secara arsitektur kurang lebih Python seperti ini ya. Bukan Python, ini adalah arsitektur sebuah aplikasi pada umumnya seperti ini. Jadi di sini tentunya pada pertemuan yang dulu udah saya singgung, sempat kita bahas juga mengenai arsitektur secara umum. Jadi biar teman-teman tuh punya gambaran gimana sih aplikasi itu sebenarnya berjalan. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini tentunya udah ada yang namanya di sini tuh berlaku secara user. Ini kita sebagai pengguna aplikasi gitu. Nah, kemarin teman-teman udah belajar yang namanya stack front end di sini. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi back end. Nanti akan roadmapnya itu kita belajar front end dulu, kemudian ke back end. Nanti selanjutnya kita akan ke belajar yang lain-lainnya. Contohnya di sini ada yang namanya networking, di sini ada data layer, kemudian ada authentication. Nah, ini nanti kita skip dulu karena materi-materi advance yang nantinya akan kita pelajari ketika teman-teman udah paham nih, udah bisa bikin sebuah aplikasi meskipun tuh jalannya di lokal nantinya. Nah, baik. Jadi gambaran backend itu kalau kemarin teman-teman bikin sebuah tampilan sebuah aplikasi. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya aplikasi itu atau data dari front end kita kirim ke database, kemudian kita proses di back end, kemudian kita simpan ke database. Seperti itu kurang lebihnya. Sederhananya kita akan belajar seperti itu nantinya. Nah, baik. Secara gambaran front end versus back end kurang lebih seperti ini. Jadi ada 20% total effort yang ada di front end. Nah, front end itu apa yang kita lihat. Contohnya kita menggunakan aplikasi X gitu lah, aplikasi e-commerce. Apa yang kita lihat itu namanya aplikasi front end. Nah, sedangkan back end itu ada di sisi dimana yang tidak kita lihat gitu. Ini effortnya kurang lebih secara kalau kita rata-rata insya Allah benar, insya Allah rata-ratanya 80% di back end, 20% di front end. Nah, ini memang user tidak bisa melihat. Kalau yang ini apa yang user lihat, kalau yang di sini apa yang tidak dilihat oleh user. Nah, tentunya kita akan bahas kenapa menggunakan Python, kenapa pada course ini kita menggunakan Python. Tentunya teman-teman nggak bakalan rugi kenapa belajar Python, karena sebenarnya bahasa pemrograman apapun itu baik. Tapi di sini kenapa saya mengambil Python, karena opportunity untuk sekarang Python lumayan banyak dicari karena semakin menjamurnya fintech yang notabene menggunakan Python. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena alasan performa. Kemudian
ketiga adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari karena memang tidak begitu rumit. Contoh kita menuliskan kata-kata hello, ingin mencetak hello world itu sangat singkat sekali sintaksnya. Tapi untuk PHP versi yang terbaru udah hampir sama. Tapi kalau Python udah dari dulu kayak gitu. Nanti kita akan coba belajar ke dalam Python itu seperti apa. Kemudian kenapa Python? Untuk sekarang opportunity penguasai bahasa Python tidak hanya untuk pekerjaan di ranah backend saja, tapi ada juga yang di ranah data, misal di data analyst, ada di data engineer, ada di machine learning misal seperti itu mayoritas menggunakan Python. Nah, ini adalah kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita mulai ngomong ini itu virtual environment. Insya Allah nggak ada pertanyaan. Nah, jadi virtual environment itu tools untuk membuat lingkup Python virtual setara terisolasi. Nah, disebutkan di situ adalah ruang lingkup kerja aplikasi dan mengisolasi aplikasi. Nah, mengisolasi aplikasi itu seperti apa gitu. Jadi kalau terisolasi artinya tertutup dan tidak bisa diakses dari luar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi virtual environment itu program Python yang berjalan di dalam virtual environment, memiliki modul-modul sendiri dan program dari luar dan tidak bisa diakses. Sedangkan program Python yang berjalan tanpa virtual environment menggunakan modul-modul global yang berada di sys package dari Python. Jadi istilahnya itu jika kita pengen membuat sebuah aplikasi tanpa menggunakan virtual environment, jadi virtual environment aplikasi atau package yang kita butuhkan untuk mendukung sebuah aplikasi kita install secara global, artinya kita install di laptop lah tanpa adanya sebuah wadah gitu. Jadi aplikasi A misal butuh package untuk generate PDF, kemudian aplikasi B juga butuh nih, jadi bisa langsung akses nih. Tapi ada suatu kasus kenapa mengharuskan menggunakan virtual environment agar tidak ada crash antar package antar aplikasi gitu. Itu salah satu fungsi kenapa menggunakan virtual environment, teman-teman. Nah, disebutkan juga kenapa menggunakan virtual environment itu penting. Saat ini kita menginstal modul library menggunakan pip. Nah, kita nanti akan belajar mengenai pip juga. Modulnya akan terinstall secara global di side package dari Python. Semua aplikasi bisa akses dan menggunakannya. Tentunya pertanyaannya apakah ini bagus? Nah, bagus sih, tapi ada beberapa masalah. Misal pada apa yang saya sebutkan tadi, pada hari ini kita membuat project aplikasi menggunakan framework Django, misal Django versi 1.1. Aplikasi berjalan dengan sempurna menggunakan versi 1.1. Lalu beberapa waktu kemudian kita si versi Django ini rilis, anggaplah versinya 4.0 gitu. Kemudian kita melakukan upgrade modul. Akan tetapi aplikasi yang sudah kita buat tidak bisa berjalan dengan versi yang baru karena banyak perubahan fungsi dan lain-lain. Nah, sementara itu pada proyek aplikasi yang lain diharuskan menggunakan modul versi terbaru. Nah, contohnya seperti ini.
gue butuh modul versi 1 nih. Nah, gue butuh versi 4, versi 1 banyak bug, sedangkan yang tersedia itu versi 4 gitu. Yang kalau kita akses secara global, otomatis kita ambilnya yang latest, yang terbaru. Karena itu kita membutuhkan sebuah virtual environment agar masing-masing aplikasi memiliki modul tersendiri gitu. Nah, kalau di slide kita sudah bisa melihat, jadi aplikasi aplikasi pertama kita bungkus menggunakan virtual environment dengan modul versi 1 misal, katakanlah ya. Tadi kan kasusnya aplikasi pertama menggunakan framework Django versi 1, kemudian di aplikasi kedua menggunakan Django versi 4. Nah, ini tugasnya virtual environment adalah tidak akan adanya crash antar aplikasi karena udah dibungkus gitu. Nah, nantinya kita akan belajar gimana caranya membungkus sebuah aplikasi yang pastinya menggunakan Python virtual environment. Nah, untuk instalasinya kita ada di modul paling belakang. Nah, kita lanjut ke modul selanjutnya. Nah, ini adalah perkenalan saja. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita mulai proses instalasi atau proses membuat sebuah gimana sih caranya membuat aplikasi dengan framework Flash. Nah, pada bagian ini kita akan ngebahas sedikit mengenai Flash, kita ulas sedikit-sedikit. Jadi Flash itu apa? Flash itu adalah salah satu framework dari Python. Nah, kenapa saya pilih Flash? Karena merupakan micro framework. Tentunya micro framework atau framework yang kecil. Kemudian kenapa kecil yang ini saya pilih? Nah, itu nanti pertanyaannya. Itu yang bagus. Kemudian efisien. Nah, kenapa ringan juga? Kenapa performanya juga bagus? Jadi Python Flash ini adalah mengapa micro framework disebut micro framework atau framework yang kecil, micro, karena si Flash ini ketika diinstal dia itu benar-benar bersih, kosongan, jadi nggak ada istilahnya, nggak ada settingan yang lain. Contoh kasus ketika teman-teman atau yang lain itu pernah menggunakan Laravel atau Django. Nah, ketika teman-teman menggunakan framework Laravel, satu kali generate, teman-teman langsung ada beberapa modul untuk sistem pendukungnya, misalnya ada security, ada yang lain-lain lah. Nah, berbeda dengan si framework Flash ini, ketika diinstal itu benar-benar kosong gitu. Adanya adalah modul-modul cuma basic-basicnya. Contoh untuk ngerender sebuah template HTML dan sebagainya. Jadi kalau untuk security nanti kita tambahin sendiri. Nah, keunggulannya apa dengan micro framework? Keunggulannya adalah teman-teman bisa secara individu atau sesuai keinginan nih, kita mau tambahin package apa, kita tambahin package apa, itulah keunggulannya. Jadi tidak semua paket harus ditambahkan, tapi paket yang kita butuhkan aja yang kita tambahkan. Kalau kita menggunakan macro framework, takutnya package yang udah keinstall tadi enggak kita pakai, artinya bisa mempengaruhi sebuah performa dari aplikasi kita. Itu sekilas mengenai si Flash. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita mulai, di video selanjutnya akan kita mulai tanamkan nih Flash itu seperti apa. Nah, ini adalah lambang dari Flash, labu ya. Jadi ini adalah framework yang cukup baik ketika teman-teman ingin membuat sebuah web application yang komplit gitu.
Nah, ini juga ringan dengan performa yang bagus, karena memang micro framework package yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentunya kita juga akan belajar mengenai pip package manager. Nah, pip package manager ini apa? Adalah, jadi ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah package atau library ke dalam framework Python yang tadi dibungkus sama virtual environment, kita membutuhkan sebuah tools yang namanya pips. Jadi pips ini adalah merupakan program untuk manajemen package di Python. Tugasnya untuk menginstal, menghapus, mengupgrade paket Python dan lain-lain. Package Python itu apa sih gitu? Tentunya ini adalah pertanyaan ketika teman-teman belajar mengenai Python, sama kayak saya dulu gitu juga sama. Paket Python itu merupakan sebuah modul yang berisi kode-kode dari isi paket ini. Bisa dari paket-paket ini kita bisa import ke dalam program kita. Jadi kita install, kemudian kita panggil dan kita pakai. Nah, kita juga bisa membuat package Python sendiri, lalu menyebarkannya atau kita upload ke sistem dari website pip package manager itu sendiri, sehingga programmer lain bisa menggunakannya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau belum jelasnya, jadi pip ini adalah sebuah kumpulan library yang udah dibuat oleh para programmer untuk agar bisa digunakan nih library atau modul-modul yang udah dibuat yang ada manfaatnya. Misal modul untuk security, kita nggak mungkin kan memungkinkan sih, cuma kalau untuk belajar takutnya ada yang kurang baik nih. Misal kita ingin menggunakan modul security, nah di pip, di website resmi pip itu udah disediain, misal untuk pip security JWT token misal, itu udah ada, kita tinggal pakai, kita tinggal improvement sedikit. Nah, itu adalah salah satu kegunaan pip yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita pakai nantinya. Harapannya, nah ini adalah contoh website resmi dari pip. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa mengikuti nih, kita bisa menyambungkan apa yang udah teman-teman pelajari di front end, nanti kita implementasikan juga di back end gitu. Jadi sepaket gitu teman-teman. Harapannya dari course ini teman-teman bisa membuat aplikasi website sendiri dan ikut berkecimpung di dunia industri IT. Nah, ini adalah website resmi dari pip. Nah, ini ada di sini ada kolom search. Nanti teman-teman bisa nih kunjungi website tersebut dan coba-coba cari nih pip mau package apa aja gitu. Misal terbilang juga ada. Terbilang itu misal teman-teman mengetikkan 50 juta. Nah, di bawahnya akan muncul misal tulisan menggunakan huruf tulisannya 50 juta rupiah, itu ada pip. Ada juga udah tersedia banyak sekali yang teman-teman bisa pakai di modul Python ini. Nah, tentunya kalau kita menggunakan Python tidak lepas yang namanya dengan pip. Nah, persiapannya untuk belajar materi ini adalah, pertama tentu kita instalasi Python direkomendasikan menggunakan Python versi 3 ke atas, misal 3.9, 3.10 itu sudah tidak direkomendasikan menggunakan Python versi 3 ke bawah, karena takutnya tidak akan ada yang tidak kompatibel nantinya. Nah, kemudian kita juga memerlukan install pip. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan depan
kita akan praktek menggunakan atau instalasi pip. Kalau instalasi Python insya Allah cukup mudah. Nanti ketika teman-teman udah install Python, nanti baru bisa install yang pip tuh. Kita akan praktekkan di video selanjutnya. Jadi untuk persiapannya minta tolong diinstal Python, kemudian install pip juga bisa kalau boleh. Nanti kalau dirasa ada keberatan, insya Allah di video selanjutnya akan saya buatkan juga video mengenai tutorial install pip dan Python. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.